Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rama Sandrias. Berdasarkan sharing-sharing darat ya dari teman-teman yang saya jumpai, itu banyak juga yang menanyakan mengenai dasar hukum trading forex ya. Ya, sebetulnya materi ini seharusnya dibahas pada awal-awal, namun karena bagi saya ini sudah merupakan dasar dari yang sudah saya pahami, sehingga pada video-video sebelumnya saya fokus ke keilmuannya, jadi langsung ke dasar tradingnya. Nah, sehingga untuk dasar trading forexnya akan saya bahaskan di video kali ini. Oke ya, jadi sebelum Anda dapat menekuni trading forex, bagi Anda yang beragama Islam atau Muslim, sangat penting untuk dapat mengetahui apa sih hukum trading forex. Ya, jadi trading forex itu sesuai dengan bahasanya, pada dasarnya trading forex itu adalah perdagangan mata uang. Jadi itu berdasarkan kebutuhan nih. Jadi ketika dua negara saling membutuhkan, maka dia pasti akan menukarkan mata uangnya. Sama halnya dengan ketika kita hendak umroh maupun haji, itu pasti kita akan menukarkan nih uang rupiah kita ke uang real. Tidak mungkin kan kita melakukan ibadah umroh atau haji, kemudian di sana membeli kurma atau membeli oleh-oleh dengan uang rupiah. Tentunya kita harus menukarkan terlebih dahulu uang kita ke uang real. Nah, hal ini berkaitan dengan legalitas ya. Jadi apa yang sudah disepakati oleh sebuah negara, maka itu yang harus kita jalankan. Nah, jadi otomatis kita diwajibkan untuk menukarkan rupiah ke real. Nah, itulah yang disebut sebagai forex. Nah, jadi jangan salah kaprah ya, atau jangan salah tafsir hanya karena menggunakan bahasa Inggris kemudian diartikan banyak hal ya. Jadi jangan sampai salah paham. Hal-hal yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu mengenai konsepnya. Konsepnya itu memang perdagangan. Nah, jadi dan yang lebih penting lagi, kita jangan terfokuskan pada chart ini ya. Jadi chart ini sebetulnya hanya sebuah visualisasi. Jadi dari harga ini, harga sekarang berapa, kemudian dicatat dan terus dicatat, yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Kemudian dari pencatatan itu akhirnya tergambarkan sebagai harga masa lampau. Jadi dari pencatatan harga terkini, terus terkini selalu terupdate, sehingga kemudian menjadi harga lampau, harga yang sudah menjadi sejarah atau historis. Nah, itu yang harus dipentingkan. Jadi chart ini sebetulnya hanya visual ya. Jadi bukan kita bermain-main di chart ini, tidak. Chart ini hanya visual, hanya membantu kita untuk mengetahui harga sekarang berapa dan juga harga yang sudah pernah terjadi. Nah, ini chart ini saya tampilkan harga per sterling terhadap USD. Kita bisa loh untuk menambahkan chart yang lain tergantung dari stock broker masing-masing. Di sini juga ada lira Turki, ada New Zealand, segala macam mata uang banyak. Nah, tergantung dari broker yang kita gunakan, pasti akan punya stok perdagangan masing-masing. Seperti di pasar ya, pasti akan punya produk masing-masing. Nggak semua pasar jual tomat, nggak semua pasar jual lombok, tergantung pasarnya yang kita tuju, lapak yang mana yang kita pilih, nanti tergantung nanti stok barangnya apa saja. Nah, jadi itu dasarnya yang harus kita tahu. Nah, selanjutnya mengenai dasar hukum, tentunya kita pasti harus memahami juga. Nah, bisa Anda cek ya di website JMA di jmaprime.com. Di situ pada menu koleksi ada edukasi, nanti tinggal pilih dasar hukum trading forex. Sebetulnya sangat banyak sekali poin-poinnya. Anda bisa download di sini untuk lebih lengkapnya. Dapat download di sini untuk fatwa MUI-nya sudah ada, atau dari fatwa Dewan Syariah Nasional juga ada. Nah, kemudian untuk legalitas negara nih. Untuk umum ya. Jadi secara umum, saya bahas secara umum dulu.
legalitas negara itu sudah ada sejak tahun 1997 ya, pada Undang-Undang Nomor 32 tentang perdagangan berjangka komoditi. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Kemudian PP Nomor 9 tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, dan juga PP Nomor 10 tahun 1999 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan juga surat keputusan dari Kepala Bapepti, yaitu badan pengawas ya, jadi yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan perdagangan berjangka. Nah, jadi secara legalitas negara, secara hukum negara Indonesia itu tentunya sudah memiliki legalitas. Karena apa? Ya tentunya karena Indonesia juga merupakan pelakunya. Jadi otomatis negara secara resmi sudah mengatur dalam bentuk undang-undang dan juga mempunyai regulasi-regulasi tersendiri yang tanggung jawabnya dibebankan pada instansi tertentu seperti Bapepti, nanti ada Jakarta Exchange Futures, OJK, jadi yang semuanya pada naungan Bank Indonesia. Nah, jadi ya melalui Kementerian Keuangan kita sudah memiliki regulasinya, bagaimana tata caranya, proses jual belinya bagaimana, itu sudah ada yang atur. Jadi kita sebagai pelaku trader retail hanya perlu menjalankan dengan sejujur-jujurnya. Nah, jadi ini ya untuk dasar hukum negara Indonesia sudah jelas, karena setiap negara pasti akan punya regulasinya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk fatwa MUI atau regulasi atau legalitas ya, dasar hukum berdasarkan agama Islam. Detailnya bisa ada download di sini di jmaprime.com. Nah, untuk poin-poin yang terpenting nih akan saya bahas ya, berdasarkan dasar hukum agama Islam dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor sekian tentang jual beli mata uang atau al-sarf, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor sekian 2011 memutuskan. Nah, ya ini menetapkan fatwa tentang jual beli mata uang. Nah, pertama, ketentuan umum. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh ya. Boleh dalam artian hukum haram atau halalnya itu tergantung bagaimana kita melakukan transaksinya. Jadi halal haramnya tergantung pada kita ya. Jadi misalkan seperti makan nih, makannya sudah dapat dari rezeki halal, dibeli dengan cara halal, dimasak dengan cara halal, bisa menjadi haram jika kita berlebihan, makan sampai muntah, sampai makan sebanyak-banyaknya tanpa membagi ke orang lain, itu pada akhirnya menjadi haram. Nah, jadi pada dasarnya untuk hukum yang berprinsip boleh atau mubah itu bisa tergantung dari masing-masing pelakunya. Nah, ini ada ketentuannya sebagai berikut. Tidak untuk spekulasi atau untung-untungannya. Jadi tentunya sebelum Anda melakukan trading forex, Anda harus memahami sedetil-detilnya, sepaham-pahamnya dari semua ilmunya. Jadi tidak ada untung-untungan. Jadi semua yang Anda lakukan sudah berdasarkan kaidah-kaidah ilmu terkait. Contoh seperti kita bisnis lombok ya, kita sudah analisa nih, tanahnya bagus, airnya bagus, udaranya bagus, suhunya bagus. Kita sudah berhitungan matang-matang, namun ketika kita sudah melakukan tanam dan waktunya panen, ternyata ada musim hujan tanpa henti. Nah, itu sudah itu sudah merupakan faktor lain ya. Jadi jika kita mengalami kerugian atau kebangkrutan, kita sudah melakukan perhitungan secara sebaik-baiknya. Nah, sama seperti trading forex. Jadi ketika kita sudah melakukan planning A, B, C dan seterusnya, andai kata nanti mengalami kerugian, itu wajar. Yang penting kita sudah punya dasar ilmunya. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan. Ini secara konvensional ya. Jadi misal kita mau ke Inggris, otomatis kita harus beli pound sterling. Atau orang luar pengen ke Bali, otomatis dia harus punya mata uang rupiah. Nah, jadi juga simpanan untuk berjaga-jaga, andai kata kita ke luar negeri, itu juga merupakan ketentuan umumnya. Kemudian yang C adalah apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau secara langsung ya. Jadi andai kata rupiah dengan rupiah, maka
harus sama persis. Misalkan 10.000 ya harus 10.000. Walaupun 10.000 satu lembar ditukarkan dengan 5.000, maka harus dapat 2 lembar. Tidak boleh ada selisih sedikit pun jika terhadap mata uang yang sejenis. Kemudian yang D, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Jadi misalkan kita ingin membeli USD, maka tidak bisa kita beli 1 rupiah dengan 1 dolar, itu tidak disepakati oleh semua negara. Nah, jadi berdasarkan kesepakatan yang ada, ditukarkan dengan nilai kurs atau nilai tukar. Jadi misalkan saat ini nilai dolarnya 1 dolarnya itu 13.500 ya, maka kita harus menyiapkan uang 13.500 untuk mendapatkan 1 dolarnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan 1 USD dengan 1 rupiah ya. Untuk yang kedua, jenis-jenis transaksi valuta asing ya. Yang pertama, transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan untuk penyerahannya pada saat itu atau over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh. Jadi ini misalkan transaksinya cash ya, jadi langsung over the counter, langsung ke changernya, itu paling lambat 2 hari. Kalau bisa sehari itu juga langsung jadi. Jadi maksudnya adalah kursnya tidak berubah. Jadi ketika kita sudah deal dengan kurs terbaru sekian, maka harus diselesaikan pada harga itu. Proses penyelesaiannya tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasionalnya. Itu untuk estimasi 2 hari ya. Misalkan prosesnya butuh waktu, itu maksimal adalah 2 hari. Nah, jadi transaksi spot, jadi itu boleh. Misalkan kita ke money changer, Bank Indonesia ataupun kantor pos, itu kalau bisa harus saat itu juga selesai. Kemudian transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan, nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Ini kesimpulannya adalah transaksi itu harus menggunakan kurs saat itu juga ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan kurs tahun lalu. Misalkan tahun lalu lo 11.000 kok sekarang 14.000. Saya mau pakai harga tahun lalu gitu. Itu tidak bisa. Jadi kita harus selalu menggunakan kurs terbaru ya. Nah, kemudian transaksi swap. Ini biasanya pada akun-akun broker ya. Jadi hati-hati jika ada yang menggunakan swap. Biasanya itu pada transaksi yang melewati 1 hari itu memiliki suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi ya. Jadi maksudnya swap ini ketika transaksi kita mengalami penginapan atau menginap atau lebih dari 1 hari, itu biasanya ada tambahan biaya. Jadi tidak ada perjanjian di awal, ternyata ada biaya tambahan yang datang dengan tidak terduga. Biasanya dibebankan di salah satu pihak. Nah, itu dinyatakan sebagai haram. Kemudian yang keempat atau D, yaitu transaksi option nih, yaitu kontrak yang memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram ya, karena jual beli itu bebas. Kita mau menjual kembali kapan, itu terserah kita. Jadi misalkan kita terlanjur beli sekarang, ditahan pun sampai kapanpun, itu terserah kita. Sedangkan di transaksi option, di situ terdapat jangka waktu. Misalkan 1 menit, 2 menit, itu harus selesai atau segera dilikuidasi. Itu hukumnya haram ya, karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Nah, jadi itu adalah poin-poin penting yang harus kita pahami sebelum melakukan trading forex ya. Jadi agar kita dapat melakukan transaksi secara syariah atau secara halal, maka kita harus memahami teknis apa yang dihalalkan dan teknis mana yang diharamkan ya. Oke ya, jadi agar Anda dapat melakukan trading dengan tenang, maka Anda harus tahu dulu kaidah-kaidah dasar hukumnya.
Oke, jika ada pertanyaan lagi atau request lagi silahkan di kolom komentar, akan saya buatkan videonya di antrian video berikutnya ya. Oke, jangan lupa untuk dukung channel saya dengan like, comment, dan subscribe serta share ya. Jadi pantau terus channel saya agar terus mendapatkan update terbaru ya. Terima kasih atas waktunya. Salam dari saya Rama Zendrias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.